Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light berhasil membalaskan dendamnya pada Oboro. Nah, kira-kira di episode kali ini bagaimana nasib Oboro di penjara Abyss dan siapakah target balas dendam Light berikutnya? Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini Light sedang berada di kantornya mulai mendengarkan laporan akhir dari Mei dan Ellie mengenai hasil penyelidikan yang baru saja mereka selesaikan. Ellie kemudian mulai menjelaskan hasil pekerjaannya kepada Light. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah selesai memindai ingatan para mantan pemimpin negara Oni yang sebelumnya telah mereka tangkap. Namun sayangnya, dari semua ingatan yang ia baca, tidak ada informasi baru yang benar-benar menarik atau berguna bagi mereka. Sebagian besar ingatan para pemimpin itu hanya berisi hal-hal yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Akan tetapi situasinya berubah ketika Ellie mulai membaca ingatan milik Oboro. Di dalam ingatan Oboro tersebut, Ellie justru menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia menemukan sosok seseorang yang tampaknya kemungkinan besar adalah seorang master. Mendengar penjelasan itu, Light langsung teringat pada informasi yang pernah ia dengar sebelumnya dari para Dark Elf. Mereka pernah mengatakan bahwa ada seorang manusia yang sangat kuat pernah terlihat di wilayah negara Oni. Namun Light tidak pernah menyangka bahwa laporan mengenai keberadaan sosok tersebut justru berasal dari Oboro sendiri. Ternyata dalam ingatan Oboro terdapat sebuah peristiwa yang terjadi ketika Oboro masih kecil. Pada saat itu, Oboro pernah menyaksikan seorang manusia membunuh monster laut dengan level 1000 di sebuah pantai. Bagi orang biasa, monster dengan level setinggi itu jelas merupakan ancaman yang sangat berbahaya, bahkan bagi para petarung berpengalaman sekalipun. Karena itulah, ketika Oboro menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, pihak berwenang justru menganggap bahwa ia hanya mengarang cerita. Mereka menganggap mustahil bagi seorang manusia yang saat itu mereka pandang sebagai ras rendahan untuk mampu membunuh monster laut sekuat itu sendirian. Namun meskipun cerita Oboro dianggap sebagai kebohongan oleh orang-orang di negaranya sendiri, pembicaraan tentang penampakan itu ternyata tetap menyebar ke berbagai tempat. Cerita tersebut bahkan sampai terdengar hingga ke daratan utama dan wilayah kepulauan Dark Elf. Meski begitu, Light sendiri masih merasa sulit untuk memahami sesuatu. Ia tidak bisa mempercayai bahwa hanya karena melihat seseorang manusia kuat, Oboro kemudian memutuskan untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar apa yang ia sebut sebagai kekuatan absolut. Ellie pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak akan mengeluh jika Oboro hanya memilih untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya secara normal. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Bagi Ellie, Oboro adalah makhluk yang sangat keji karena dalam perjalanannya mengejar tujuan yang konyol itu, ia telah membunuh begitu banyak orang yang sama sekali tidak bersalah. Light kemudian mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Ellie. Menurutnya, perkataan Ellie memang sangat tepat. Apa yang telah dilakukan Oboro benar-benar tidak dapat diterima dalam bentuk apapun. Karena itulah sekarang Oboro harus menerima hukuman yang setimpal atas semua perbuatannya. Saat ini Oboro sedang menderita siksaan yang jauh lebih buruk daripada kematian di jurang terdalam Abyss. Atau lebih tepatnya, ia sedang merasakan rasa sakit yang sama seperti yang pernah ia berikan kepada semua korban yang telah ia bunuh selama ini. Bedanya, jika para korban Oboro akhirnya menemukan akhir melalui kematian, Oboro justru tidak memiliki jalan keluar seperti itu. Ia dipaksa untuk terus hidup dan merasakan penderitaan yang tidak ada akhirnya. Seperti yang pernah Light katakan kepadanya di permukaan sebelumnya, Oboro sekarang benar-benar menjalani apa yang bisa disebut sebagai neraka hidup, tempat di mana semua kejahatan yang pernah ia lakukan terus kembali menghantuinya tanpa henti. Setelah membahas hal itu, Light akhirnya berhenti memikirkan Oboro lebih jauh. Ada sesuatu lain dalam laporan tersebut yang justru menarik perhatiannya. Di dalam laporan itu tertulis bahwa sosok orang berpakaian hitam yang pernah dilihat oleh Oboro ternyata bukanlah master yang menghancurkan desanya. Ellie kemudian mengkonfirmasi hal tersebut dengan sangat yakin. Menurut pengetahuannya, kemungkinan itu hampir pasti benar. Ellie lalu menjelaskan alasannya dengan lebih rinci. Ia mengatakan bahwa master yang pernah dilihat oleh Yume ketika menyerang desa sama sekali tidak berusaha menyembunyikan energi sihirnya. Orang itu membiarkan aura kekuatannya terlihat dengan jelas. Namun berbeda dengan master yang muncul dalam ingatan Oboro, justru dengan jelas menekan energi sihirnya, seolah-olah sengaja menyembunyikan kekuatannya dari orang lain.
Karena hal itu, Ellie mengatakan bahwa ia bahkan tidak bisa mulai menebak seberapa tinggi level kekuatan master tersebut. Yang ia tahu dengan pasti hanyalah satu hal. Jika seseorang mampu membunuh monster laut level 1000 dengan mudah, maka orang itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa tinggi. Ditambah lagi dengan cara dia menekan energi sihirnya, semua itu menunjukkan bahwa orang tersebut jelas bukan individu biasa. Light kembali memikirkan penjelasan yang baru saja disampaikan oleh Ellie. Menurutnya, apa yang dikatakan Ellie memang cukup masuk akal jika dilihat dari semua informasi yang mereka miliki saat ini. Dari hasil pemindaian ingatan yang dilakukan Ellie, sudah cukup jelas bahwa ia sempat mendapatkan gambaran visual singkat mengenai sosok penyerang yang pernah menghancurkan desanya di masa lalu. Dari aura dan kekuatan yang terasa dalam ingatan tersebut, kemungkinan besar orang itu adalah seorang master dengan level kekuatan yang sangat tinggi, bahkan diperkirakan berada di atas level 9000. Namun meskipun begitu, Light merasa akan terlalu terburu-buru jika langsung menyimpulkan bahwa master berpakaian hitam yang muncul dalam ingatan Oboro adalah orang yang sama dengan master yang menghancurkan desanya. Bagaimanapun juga, informasi yang mereka miliki tentang sosok dalam ingatan Oboro masih sangat terbatas. Satu-satunya hal yang benar-benar mereka ketahui hanyalah bahwa orang itu memiliki penampilan yang sangat unik dan cukup mencolok. Karena itulah Light mulai memikirkan kemungkinan lain. Jika memang penampilan orang tersebut sangat khas, maka mungkin ada seseorang yang bisa mengenalinya. Di saat itulah Light teringat pada satu nama, yaitu Mickey. Ia berpikir bahwa Mickey mungkin saja bisa mengetahui identitas orang tersebut jika mereka menunjukkan deskripsinya. Namun Light juga sangat memahami bahwa meminta bantuan Mickey tidak pernah semudah itu. Mickey selalu meminta sesuatu sebagai balasan atas informasi yang ia berikan. Dan seringkali balasan yang diminta justru jauh lebih merepotkan daripada yang mereka harapkan. Ketika memikirkan hal itu, Light justru merasa sedikit kasihan kepada Suzu. Setiap kali mereka harus berurusan dengan Mickey, biasanya Suzu lah yang sering menjadi korban dari permintaan aneh atau situasi memalukan yang muncul dari kesepakatan tersebut. Hanya dengan membayangkan kemungkinan apa yang mungkin diminta Mickey nanti saja sudah cukup membuat Light merasa pusing. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa jika mereka benar-benar ingin mengetahui lebih banyak tentang Master Misterius itu, maka mereka tidak punya banyak pilihan. Karena itulah Light memutuskan untuk menunda memikirkan masalah itu untuk sementara waktu. Ia berniat membahas urusan dengan Mickey nanti saja ketika waktunya benar-benar diperlukan. Untuk saat ini, ia memilih mengalihkan perhatiannya pada laporan lain yang juga tidak kalah penting. Dalam laporan berikutnya tertulis mengenai keputusan yang diambil oleh Yotsuha setelah semua kejadian yang terjadi di Gunung Dewa Oni. Yotsuha memutuskan bahwa sisa-sisa korban yang ditemukan di sana akan tetap disimpan di puncak gunung tersebut, dan tempat itu akan diubah menjadi sebuah situs peringatan. Ellie kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan itu diambil setelah mereka melakukan diskusi panjang bersama Yotsuha. Pada akhirnya Yotsuha memutuskan untuk membangun kembali puncak Gunung Dewa Oni yang sebelumnya hancur akibat pertarungan, lalu mendirikan sebuah monumen di lokasi tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi semua orang yang telah kehilangan nyawa mereka. Keputusan ini diambil karena jumlah tulang yang tersisa di tempat itu terlalu banyak, sehingga hampir mustahil untuk mengidentifikasi tulang milik siapapun secara tepat. Oleh karena itu, Yotsuha merasa bahwa cara terbaik untuk menghormati para korban adalah dengan membiarkan mereka tetap beristirahat di tempat itu dan menjadikannya sebagai tempat peringatan. Selain itu, Yotsuha yang berhasil menemukan penanda buku yang dulu pernah dimiliki oleh ibunya, memutuskan untuk menyewa seorang pengrajin untuk memperbaiki kenang-kenangan tersebut agar kembali seperti semula. Awalnya Light sempat mengira bahwa Yotsuha akan mengubur penanda buku itu sebagai pengganti jasad ibunya yang tidak dapat ditemukan. Namun ternyata Yotsuha memiliki pemikiran yang berbeda. Ia justru memilih untuk menyimpan penanda buku itu selama sisa hidupnya. Menurutnya, ia ingin membawa kenang-kenangan itu bersamanya dan menunjukkan kepada ibunya semua pemandangan indah yang ada di dunia ini, daripada meninggalkannya sendirian di dalam kuburan yang gelap di suatu tempat. Itulah alasan yang disampaikan Yotsuha dalam laporan tersebut. Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Yotsuha merasa sangat berutang budi kepada Light dan kepada penyihir menara karena telah membantunya membalas dendam terhadap para pelaku yang menghancurkan hidupnya. Karena itulah Yotsuha menegaskan bahwa ia tidak memiliki alasan apapun untuk melawan mereka. Bahkan sebaliknya, ia dengan sukarela memberikan semua informasi yang mereka butuhkan dari negaranya. Tidak hanya itu,
Yotsuha juga kembali memastikan bahwa dirinya akan sepenuhnya mendukung mereka dalam pertemuan 9 yang akan datang. Ia juga berjanji bahwa ia tidak akan membocorkan informasi rahasia apapun mengenai Party Light kepada siapapun. Dengan kata lain, dukungan Yotsuha terhadap Light dan penyihir menara kini benar-benar kuat, dan mereka dapat yakin bahwa negara Oni akan berdiri di pihak mereka dalam rencana besar yang sedang mereka jalankan. Dengan begitu, sekarang Light merasa cukup lega karena semua urusan di negara Oni akhirnya bisa diselesaikan. Dendamnya terhadap Oboro juga sudah terbalaskan, dan seluruh kekacauan yang selama ini terjadi di negara itu akhirnya mulai mereda. Namun meskipun begitu, Light tidak bisa benar-benar bersantai. Sambil menghela napas panjang, ia mengambil laporan berikutnya yang ada di atas mejanya. Salah satu hal yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya adalah penemuan sesuatu yang disebut fragmen Undergod di dalam tubuh Dewa Oni. Penemuan itu terjadi setelah mereka berhasil membuka segel Dewa Oni sepenuhnya. Saat itu Ellie melakukan otopsi terhadap tubuh Dewa Oni untuk memastikan apakah masih ada korban lain yang belum ditemukan di dalam tubuh monster tersebut. Namun justru di tengah proses itu, Ellie secara tidak sengaja menemukan sebuah benda asing yang tertanam cukup dalam di lapisan bagian dalam perut Dewa Oni. Karena merasa penasaran, Ellie langsung menggunakan sihir penilaian untuk memeriksa benda tersebut. Dari hasil sihir penilaian itu, sistem hanya memberikan satu informasi singkat bahwa benda tersebut bernama fragmen Undergod. Setelah mendengar laporan itu, Light segera membuka kotak kecil tempat fragmen tersebut disimpan dan mengambilnya untuk diperiksa secara langsung. Ketika ia melihatnya dari dekat, benda itu ternyata terlihat seperti ujung taring dari suatu makhluk, entah itu monster atau hewan yang sangat besar. Namun meskipun bentuknya cukup jelas, mereka tetap tidak bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai benda itu. Mei sudah mencoba menggunakan sihir penilaian miliknya, tetapi hasilnya tidak ada informasi tambahan yang muncul. Bahkan Ellie dan Light juga ikut mencoba menggunakan sihir penilaian secara bergantian, namun hasilnya tetap tidak berubah. Satu-satunya informasi yang bisa mereka dapatkan hanyalah namanya, yaitu fragmen Undergod. Pada akhirnya mereka mulai membuat beberapa dugaan mengenai benda tersebut. Kemungkinan besar kekuatan apapun yang pernah dimiliki fragmen itu sudah habis sejak sangat lama. Selain itu, kondisi fragmen tersebut tampaknya juga sudah terlalu rusak atau terdegradasi sehingga komposisi aslinya sudah tidak bisa dianalisis lagi dengan sihir penilaian biasa. Dengan kata lain, fragmen itu mungkin sudah kehilangan semua kekuatannya dan hanya tersisa sebagai benda kuno tanpa fungsi yang jelas. Meskipun begitu, Ellie tetap merasa penasaran dan setidaknya ingin mengetahui kekuatan seperti apa yang pernah dimiliki oleh fragmen tersebut di masa lalu. Bagaimanapun juga, Dewa Oni diketahui sudah tinggal di negara Oni sejak jauh sebelum negara itu berdiri. Itu berarti fragmen tersebut kemungkinan sudah ada sejak zaman yang sangat kuno. Mereka juga sudah mencoba menanyakan hal ini kepada Yotsuha, namun tampaknya Yotsuha sama sekali tidak mengetahui apapun tentang benda tersebut. Bahkan ia mengaku belum pernah mendengar istilah fragmen Undergod sebelumnya. Karena itulah Light memutuskan untuk mengambil langkah lain. Ia berencana meminta para pelayan peri untuk meneliti semua catatan dan dokumen yang berkaitan dengan Dewa Oni. Mungkin saja di antara catatan kuno itu terdapat informasi yang bisa menjelaskan asal-usul fragmen tersebut. Ellie sendiri sempat berpikir bahwa mungkin mereka juga perlu menanyakan hal ini kepada Miki. Jika fragmen itu memang berkaitan dengan sesuatu yang sangat kuno atau misterius, ada kemungkinan Miki mengetahui sesuatu tentangnya. Namun Light langsung menolak ide tersebut untuk sementara waktu. Ia tidak ingin terlalu cepat melibatkan Miki dalam urusan ini. Selain karena Miki selalu meminta imbalan yang merepotkan, Light juga tidak yakin apakah Miki benar-benar mengetahui sesuatu tentang fragmen itu atau tidak. Lagi pula mereka masih memiliki petunjuk lain yang bisa ditelusuri. Jadi menurut Light akan lebih baik jika mereka menunggu sampai para pelayan peri selesai meneliti semua catatan tentang Dewa Oni terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka bisa memutuskan apakah mereka benar-benar membutuhkan bantuan dari Miki atau tidak. Ketika Light terus memeriksa fragmen tersebut di tangannya, benda itu tiba-tiba mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Ingatan itu berasal dari saat mereka menjelajahi reruntuhan besar yang terletak jauh di bawah kerajaan Kurcaci. Di lantai dasar reruntuhan itu, mereka pernah menemukan sebuah gereja kuno dengan mural besar yang sebagian besar sudah rusak. Sayangnya, bagian mural yang menggambarkan wujud iblis raksasa itu sendiri sudah hancur dan hilang, sehingga Light tidak bisa melihat keseluruhan bentuknya.
Dan ketika Light kembali menatap fragmen Undergod yang ada di tangannya sekarang, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bentuk fragmen itu terasa sangat mirip dengan salah satu taring yang pernah ia lihat di mural kuno tersebut. Light sendiri sadar bahwa ia tidak memiliki bukti yang benar-benar kuat untuk memastikan bahwa fragmen tersebut memang berhubungan dengan mural yang pernah ia lihat. Saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah terus meninjau semua catatan kuno yang berhasil mereka temukan dari reruntuhan tersebut. Para pelayan Peri juga masih terus memeriksa setiap dokumen dan artefak yang mungkin berkaitan dengan sejarah lama dunia ini. Namun sampai sekarang, belum ada satupun informasi baru yang berhasil ditemukan mengenai mural itu. Begitu juga dengan misteri yang jauh lebih membingungkan, yaitu bagaimana mungkin bagian dari sesuatu yang disebut Undergod bisa berakhir berada di dalam tubuh Dewa Oni. Memikirkan hal itu membuat Light kembali teringat pada wujud Dewa Oni saat ia melawannya dulu. Ia mulai bertanya-tanya tentang asal-usul sebenarnya dari makhluk tersebut. Apakah Dewa Oni itu sebenarnya hanyalah seorang dari ras Oni biasa yang kemudian berubah menjadi monster? Atau justru fragmen Undergod itu memiliki kekuatan tertentu yang mampu mengubah seseorang dari salah satu dari 9 ras menjadi makhluk mengerikan seperti Dewa Oni? Pikiran seperti itu terus berputar di kepalanya. Namun Light juga sadar bahwa ia mungkin terlalu cepat menarik kesimpulan dari informasi yang sangat sedikit. Ketika Light tenggelam cukup lama dalam pikirannya sendiri, Mei bertanya apa yang sebenarnya sedang mengganggu pikiran Light saat ini. Light pun segera menyadari bahwa dirinya sudah terlalu lama terdiam. Ia kemudian menjawab dengan tenang bahwa sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Semua yang ia pikirkan barusan hanyalah dugaan yang sama sekali belum memiliki dasar yang kuat. Ia mengatakan bahwa untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu sampai bukti yang lebih jelas benar-benar ditemukan. Setelah mengatakan itu, Light kembali menaruh fragmen Undergod tersebut ke dalam kotak kecil tempat benda itu disimpan. Ia kemudian meminta Ellie untuk terus melanjutkan pencarian informasi mengenai fragmen tersebut. Jika Ellie berhasil menemukan sesuatu yang baru, ia harus segera melaporkannya. Light juga menambahkan bahwa jika Ellie membutuhkan lebih banyak personel atau bahan penelitian untuk membantu penyelidikan itu, ia bebas memintanya kapan saja. Mendengar tugas tersebut, Ellie langsung menyatakan bahwa ia akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Ia berjanji akan memberikan laporan baru segera setelah menemukan informasi tambahan mengenai fragmen itu. Light pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun ia juga mengingatkan Ellie untuk tidak bekerja terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa penyelidikan mengenai fragmen itu bukanlah prioritas utama mereka saat ini. Jadi Ellie tidak perlu memaksakan diri sampai kelelahan. Setelah percakapan itu selesai, Mei tampaknya sudah menyiapkan beberapa dokumen baru untuk diberikan kepada Light. Lalu Mei menyerahkan laporan yang berisi daftar para pejabat tinggi dan tokoh penting dari berbagai negara yang akan menghadiri pertemuan puncak di Kerajaan Sembilan. Informasi tersebut berhasil dikumpulkan oleh para agen intelijen milik Aoyuki yang sebelumnya telah menyusup dan melakukan penyelidikan secara diam-diam. Melihat laporan itu membuat Light merasa cukup terkesan dengan kerja keras Aoyuki dan para bawahannya. Informasi semacam ini tentu akan sangat membantu mereka untuk mempersiapkan diri sebelum menghadiri pertemuan besar tersebut. Mei kemudian menambahkan bahwa Light sepertinya perlu memberikan perhatian khusus pada salah satu tamu yang akan hadir di sana, yaitu perwakilan dari ras iblis. Mendengar hal itu, Light langsung mengambil daftar nama tersebut untuk memeriksanya sendiri. Ia mulai membaca satu persatu nama yang tercantum di dalam laporan itu. Namun begitu matanya sampai pada salah satu nama, Light langsung terdiam. Ekspresinya berubah seketika. Ia benar-benar terkejut ketika melihat nama itu tertulis dengan jelas di daftar tersebut. Nama itu adalah Diablo, orang yang selama ini menjadi target balas dendamnya. Light sama sekali tidak menyangka bahwa situasinya akan berkembang seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan kembali berhadapan langsung dengan Diablo dalam waktu dekat. Namun di sisi lain, kejadian ini justru membuatnya merasa bersyukur. Dalam hati, Light bahkan merasa harus berterima kasih kepada Lilith karena tanpa disadari telah menyiapkan panggung yang sempurna untuk pertemuan ini. Sejujurnya, Light justru merasa senang melihat perkembangan ini. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya ia akan bertemu kembali dengan Diablo. Dan pertemuan itu akan terjadi tepat saat ia menjalankan tugas sebagai pengawal Putri Lilith
di pertemuan puncak 9 negara. Baginya, hal ini membuat misi pengawalan tersebut terasa jauh lebih berarti. Light juga merasa bahwa ia kembali berutang budi kepada Lilith. Selama ini Lilith sudah banyak membantunya, termasuk ketika ia menyelamatkan adiknya. Karena itulah Light berniat untuk mencari kesempatan di masa depan untuk membalas kebaikan Lilith jika waktunya tiba. Namun sebelum itu, ia sudah mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi Diablo nanti. Rencananya adalah ia akan menemui Diablo terlebih dahulu dalam identitasnya sebagai Dark, tanpa langsung mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun ia tidak ingin melakukan itu hanya sekadar untuk mengejutkan Diablo. Light ingin mengungkapkan dirinya dengan cara yang benar-benar membuat Diablo merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia ingin membuat Diablo merasakan penderitaan yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa kaget. Memikirkan hal itu saja sudah membuat Light tidak sabar. Di samping itu juga Mei dan Ellie yang melihat reaksi Light hanya tersenyum kecil. Mereka berdua tampak seolah-olah ikut merayakan kabar tersebut bersama Light. Bagi mereka, melihat Light merasa senang adalah hal yang membuat mereka ikut merasa puas. Melihat kedua bawahannya tersenyum seperti itu juga membuat suasana hati Light menjadi lebih baik. Dengan perasaan yang jauh lebih tenang, Light kemudian mulai memikirkan langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi pertemuan puncak yang akan datang, sekaligus mempersiapkan dirinya untuk membalaskan dendamnya pada Diablo. Sementara itu, ketika Light sedang dengan penuh semangat merencanakan balas dendamnya terhadap Diablo, di luar ruangan Aoyuki kini duduk sendirian dengan ekspresi muram. Baginya, situasi ini terasa cukup mengganggu. Dalam hatinya, Aoyuki merasa bahwa Putri Lilith jelas-jelas telah memanfaatkan kebaikan Light selama ini. Namun di saat yang sama, tanpa disengaja, Lilith juga kembali memberikan manfaat sangat besar bagi Light. Pikiran itu jelas membuat Aoyuki semakin gelisah. Aoyuki mulai bertanya-tanya, apakah Lilith sebenarnya sudah memperhitungkan semua ini sejak awal? Apakah Lilith sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi ketika ia mengundang Light untuk menghadiri pertemuan puncak di Kerajaan Sembilan? Atau mungkin saja semua ini hanyalah bagian dari taktik Lilith untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dan dukungan. Saat ini Aoyuki tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu begitu saja. Alasannya cukup jelas. Memang pada kenyataannya Lilith sebenarnya tidak mengetahui bahwa Diablo akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Namun fakta itu tidak serta-merta membuat Aoyuki merasa tenang. Ia tetap merasa kesal pada dirinya sendiri karena menganggap semua ini sebagai bentuk kecerobohan dari pihak mereka. Sejujurnya, selama ini Aoyuki tidak pernah benar-benar memandang Putri Lilith sebagai ancaman yang serius. Di matanya, Lilith hanyalah seorang putri dari kerajaan manusia yang kebetulan terlibat dalam rencana besar mereka. Namun setelah memikirkan semuanya dengan lebih hati-hati, Aoyuki mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu meremehkan Lilith. Setelah merenung beberapa saat, Aoyuki akhirnya mengambil keputusan. Ia merasa perlu berbicara dengan Ellie mengenai hal ini. Jika ada seseorang yang bisa berdiskusi secara serius mengenai situasi seperti ini, maka Ellie adalah orang yang paling tepat. Dengan pemikiran itu, Aoyuki pun berencana untuk segera menemui Ellie. Ia ingin membicarakan kembali semua hal yang berkaitan dengan Putri Lilith. Kali ini mereka tidak bisa lagi menilai Lilith dari sudut pandang yang meremehkan seperti sebelumnya. Mereka harus melihatnya dengan cara yang jauh lebih hati-hati dan objektif. Tanpa disadari oleh Lilith sendiri, sikap Aoyuki dan Ellie terhadapnya perlahan mulai berubah. Tanpa melakukan apapun secara langsung, posisi Lilith di mata kedua orang itu sedikit meningkat. Bagi Aoyuki dan Ellie, Lilith kini bukan lagi sekadar seorang putri yang bisa diabaikan, melainkan seseorang yang mungkin saja memiliki peran lebih besar dalam rencana besar yang sedang mereka jalankan. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.